amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Malam hari ini saya sengaja mengundang teman-teman saya ya. Ada Bapak Pendeta Heru, ada dari Bali, ada dari Semarang ya, ada dari Salatiga, ada dari Sidoarjo juga. Karena saya merindu membagikan sesuatu malam hari ini, Bu. Bapak Ibu semua yang saya dapat dari Tuhan beberapa hari ini, dan ini sangat kuat di dalam hati saya. Sampai tadi malam saya nggak tidur, Bapak Ibu. Saya berdoa, saya menyembah, saya menangis di hadapan Tuhan. Saya nggak tidur semalam. Jadi hari ini saya belum tidur, ini ceritanya. Gitu ya. Tapi saya rindu malam hari ini kita menangkap isi hati Tuhan buat gerejanya. Apa yang Tuhan mau lakukan di hari-hari ke depan. Karena percayalah, seperti saya bilang kemarin, bahwa hari ini adalah detik-detik terakhir kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu. Kita sudah dikasih peringatan-peringatan sama Tuhan, dikasih warning demi warning melalui virus corona dan segala macam. Bahkan saya dengar di televisi itu ada negara yang akan perang ya. Negara mana itu mau perang loh Bapak Ibu. Kita melihat kalau akhir zaman kan akan ada deru perang, ada penyakit sampar, dan segala macamnya Bapak Ibu. Dan kita sudah melihat tanda-tanda itu. Kalau kita tidak bersiap-siap sekarang, jangan sampai kita ketinggalan waktu Tuhan Yesus nanti datang kedua kali. Amin. Seperti saya ceritakan kemarin Bapak Ibu, bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di Maleakhi kemarin yang saya dapat waktu istri saya menyampaikan firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk datang menjelang datangnya hari Tuhan yang besar itu, untuk membuat hati Bapa kembali kepada anak ya. Jadi Tuhan akan mengutus orang-orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa, hamba-hamba Tuhan dengan roh dan pengurapan seperti Elia, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana Elia standing alone, Bapak Ibu, berdiri seorang diri, dia apa yang dia lakukan? Membuat revival buat bangsa di Israel, Bapak Ibu. Kita melihat pelayanan Elia sangat dahsyat, sehingga seluruh bangsa bertobat dari jalannya yang jahat. Dan saya berdoa hari-hari ini akan muncul Elia-Elia di akhir zaman Bapak Ibu, yang akan membuat hati Bapa kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada Bapa. Siapakah itu? Saya mau bilang roh Elia saat ini bisa turun ke atas Bapak Ibu juga sekarang, saat ini, untuk mempersiapkan umat yang layak bagi kedatangannya yang kedua kali. Saya mau bilang seperti saya bilang tadi, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat singkat, dan akan ada kebangunan rohani terbesar sepanjang sejarah. Sebelum Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu, akan ada kebangunan rohani terbesar. Ya, karena apa? Gereja akan disempurnakan satu. Gereja akan dipulihkan dua. Gereja akan mengalami kedewasaan penuh dalam Kristus. Sehingga gereja menjadi gereja yang tidak bercacat celah. Bapak Ibu mau diurapi Tuhan menjadi gereja yang dewasa di dalam kepenuhan Kristus? Ini akan terjadi di hari-hari ke depan. Siap-siap Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi seperti itu, Tuhan akan mendatangkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang dipakai. Termasuk itu adalah Bapak Ibu. Bagaimana pelayanan seorang Elia itu digambarkan sama dengan pelayanan seorang Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu. Coba kita lihat ya. Matius 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan baca buat Bapak Ibu. Matius 3 ayat 1 sampai 6 ya. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saya mau katakan Bapak Ibu, berita tentang apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis ini harus diserukan hari-hari ini. Apa beritanya? Yaitu
Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, Bapak Ibu. Malam hari ini Bapak Ibu, saya akan berseru hal yang sama. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kalau waktu kita mengalami hal seperti ini, kita tidak mau bertobat Bapak Ibu, wah, hati-hati. Ini warning daripada Tuhan. Kita sedang mengalami banyak masalah ya di bangsa kita, di seluruh dunia. Ini sebenarnya warning daripada Tuhan untuk memanggil gereja Tuhan untuk bertobat, Bapak Ibu. Karena pertobatan ini Bapak Ibu adalah awal mula kebangunan rohani. Bapak Ibu catat baik-baik. Pertobatan adalah awal mula kebangunan rohani. Di Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah rata dan tanah yang berlukuk-lukuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Bapak Ibu, di Yesaya ini menggambarkan tentang pelayanan seorang Yohanes Pembaptis atau pelayanan seorang Elia. Bagaimana dia mempersiapkan jalan buat siapa? Tuhan. Setiap lembah-lembah dalam kehidupan kita, setiap lembah-lembah dosa-dosa yang mungkin tersembunyi dalam hidup kita. Jangan salah Bapak Ibu, banyak anak-anak Tuhan itu kelihatannya baik ya, di muka, di depan. Tapi ada dosa-dosa yang ditaruh di lembah, tersembunyi, tidak ada yang tahu, pemimpinnya nggak tahu. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang masih melakukan dosa-dosa yang di lembah. Dosa-dosa yang tersembunyi Bapak Ibu. Itu harus ditutup. Jalan yang lekuk harus ditutup. Gunung-gunung harus diratakan. Hal-hal dalam kehidupan kita yang tidak sinkron dengan firman Allah harus disinkronkan Bapak Ibu. Baru kemuliaan Tuhan akan terbit atas bangsa Indonesia. Bapak Ibu rindu nggak bangsa Indonesia dilawat Tuhan? Siapa yang rindu? Coba angkat tangan. Siapa yang rindu Surabaya dimenangkan buat Tuhan? Siapa yang rindu Sidoarjo dilawat Tuhan? Siapa yang rindu Indonesia terjadi revival besar terjadi di Indonesia? Syaratnya ini, gereja Tuhan harus bertobat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita harus kita luruskan. Kenapa gereja Tuhan tidak mengalami kemuliaan yang luar biasa seperti zaman gereja mula-mula? Karena banyak anak Tuhan ini yang masih hidup dalam dosa Bapak Ibu. Kalau gereja Tuhan hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran Bapak Ibu, hadirat Tuhan itu akan sangat nyata di dalam gereja, di dalam umatnya. Bahkan di gereja mula-mula orang berbohong saja bisa mati loh. Ananias dan Safira ya, mati dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu ingin enggak apa yang terjadi di gereja mula-mula dulu terjadi lagi dalam kehidupan Bapak Ibu? Bapak Ibu rindu enggak bayangan Bapak Ibu bisa menyembuhkan orang sakit? Amin. Itu akan terjadi. Revival akan terjadi waktu kita sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu dari dosa-dosa kita. Kalau kita melihat sejarah kebangunan rohani Bapak Ibu, kita lihat itu selalu dimulai dari pertobatan yang sungguh-sungguh dari setiap anak-anak Tuhan. Itu dimulai dari sana. Kalau Bapak Ibu lihat kebangunan rohani di Almolonga atau di mana itu terjadi seperti itu. Orang nangis di hadapan Tuhan. Mereka mulai bertobat mengaku dosa mereka. Jangan sampai di gereja masih ada dosa-dosa yang tersembunyi Bapak Ibu ya. Bahkan di 2 Tawarikh dikatakan bahwa pertobatan ini adalah awal daripada pemulihan. Coba tolong dibaca 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saya minta tolong dibacakan ya. 2 Tawarikh 7 ayat 14.
Tawari 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu, bagaimana? Apa yang Tuhan lakukan apabila umatku berdoa, mencari wajahku, bertobat dari jalannya yang jahat, maka Tuhan akan memulihkan. Yang pertama dipulihkan adalah hidup kita, Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, pertobatan adalah awal kebangunan rohani. Pertobatan adalah awal pemulihan dalam kehidupanmu. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu, pada waktu Bapak Ibu bertobat, sakit penyakit akan hilang dalam nama Yesus. Kalau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami masalah dalam ekonomi, Bapak Ibu, percayalah, waktu kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, pemulihan ekonomi akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Kalau saat ini Bapak Ibu mengalami masalah dalam hubungan dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, dengan anak, pemulihan akan terjadi waktu kita bertobat, merendahkan diri, cari wajah Tuhan. Itu akan terjadi, Bapak Ibu. Saya teringat ada seorang anak Tuhan di India. Dia ini orang miskin, Bapak Ibu. Miskin. Dia ikut Tuhan tapi nggak sungguh-sungguh. Tobat terus kumat. Tobat terus kumat gitu ya, Bapak Ibu. Jadi hidupnya nggak pernah ngalami breakthrough, Bapak Ibu. Dia miskin, dia selalu kekurangan dan segala macam. Akhirnya dia berniat dalam hatinya, Tuhan, aku mau belajar hidup sungguh-sungguh kepada Engkau. Aku mau bertobat dari jalan-jalanku. Apa yang terjadi? Pemulihan demi pemulihan demi pemulihan terjadi, Bapak Ibu. Ekonominya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, sakitnya disembuhkan. Bapak Ibu ingin pulih, ingin alami kebangunan rohani? Kuncinya cuma itu. Pertobatan. Makanya saya akan serukan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saya akan bahas malam hari ini tentang bagaimana orang Korintus, Bapak Ibu, jemaat yang dipenuhi dengan karunia-karunia roh luar biasa, tetapi ada hal-hal yang sangat mengerikan di sana. Coba kita lihat di 1 Korintus 5. Kita akan bahas ini. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. Saya minta tolong bisa dibacakan bergantian ya. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 1 ayat 1. 1 Korintus 5, Pak. 1 Korintus 7. 1 Korintus 5. 5 ya? Ya, ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 5. Ayat 1, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ayat 3, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus Tuhan kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ayat 6, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Lanjut. Ayat 7, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru,
sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ayat 10, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang pikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian, harus meninggalkan dunia ini. Ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepadamu, Ayat 11. tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekali menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, pikir, penyembah berhala, pemfitnah, penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah sekali-kali makan bersama-sama. Lanjut, 12. Ayat 12. Ayat 12, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Lanjut. Terakhir. Ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Amin. Terima kasih Kak Pram dari Semarang ya. Haleluya. Ini Bapak Ibu, kita akan bahas dosa dalam jemaat yang terjadi di jemaat Korintus, Bapak Ibu. Jemaat Korintus perlu Bapak Ibu ketahui adalah jemaat yang penuh dengan karunia-karunia Allah ya. Karunia roh bermanifestasi luar biasa. Di situ dikatakan apa? Bernubuat, mereka melakukan mukjizat dan segala macam Bapak Ibu ya. Tapi mereka masih hidup di dalam dosa Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, bahkan di situ ada ditulis ada jemaat yang hidup dengan istri ayahnya. Istri ayahnya itu maksudnya apa? Anak itu bisa hidup dengan ibunya Bapak Ibu. Bayangkan. Itu dosa perzinahan yang luar biasa, dosa percabulan yang luar biasa. Saya mau serukan Bapak Ibu, banyak gereja-gereja Tuhan juga ngalami kayak gini loh. Di dalam gereja Tuhan ya, kita dengar beberapa bulan yang lalu, bagaimana seorang hamba Tuhan itu bagaimana dia mencabuli seorang perempuan dari sejak kecil ya. Bapak Ibu nggak perlu saya sebutkan namanya. Kita tidak perlu menghakimi atau menyalahkan, kita doakan ya Bapak Ibu. Tapi ini adalah sebuah pelajaran. Bahkan ada hamba Tuhan yang sangat terkenal Bapak Ibu bisa jatuh dengan sekretarisnya. Bapak Ibu juga tahu itu ya. Ya, nggak usah saya sebutkan. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan, song leader bisa selingkuh sama singer. Itu terjadi loh. Itu di depan mata saya. Ternyata Bapak Ibu, meskipun kita anak Tuhan, kita tidak ada yang kebal terhadap dosa. Makanya dosa di dalam gereja Tuhan, di jemaat Tuhan harus dibongkar dan ditelanjangi Bapak Ibu. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Kalau saya jadi pemimpin, jadi hamba Tuhan, kalau ada pelayan yang melakukan hal seperti itu Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan? Kita harus disekor sementara Bapak Ibu ya. Kita tidak boleh izinkan Bapak Ibu kompromi dengan dosa. Karena Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Ya. Kalau kita kompromi dengan dosa, itu kita tidak sama dengan karakternya Tuhan. Hamba Tuhan harus menyerukan dosa adalah dosa. Sin is sin Bapak Ibu. Hamba Tuhan harus berani menegur jemaatnya yang berbuat dosa. Saya ada melihat ada pelayan-pelayan yang masih berbuat dosa tetapi didiamkan saja. Oh, itu salah di hadapan Tuhan. Hamba Tuhan harus berani menegur dosa Bapak Ibu.
Kenapa saat ini berita tentang pertobatan, berita tentang dosa tidak berani digembar-gemborkan dalam gereja Tuhan? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Hah? Sekarang gereja-gereja bicara tentang apa? Kemakmuran lah, tentang berkat lah, tentang mukjizat lah. Oh, ikut Tuhan kamu akan diberkati. Ikut Tuhan kamu akan mengalami mukjizat. Ikut Tuhan kamu akan kaya. Ikut Tuhan kamu akan sembuh. Yes, itu yes dan benar Bapak Ibu. Tapi di sisi lain, kita harus berani menyuarakan suara pertobatan kepada gereja Tuhan. Banyak hamba Tuhan tidak berani karena apa? Takut jemaatnya tersinggung, ya. Tersinggung melayu Bapak Ibu. Wes, gak neng gerejaku mana, rugi perpuluhanku gitu ya. Takut apa? Jadi mereka takut menyinggung perasaan orang. Duh, aku ini kan sudah deket sama orang itu. Kalau tak tegur nanti gimana ya? Nanti takutnya orang itu apa? Hubungannya jadi tidak baik sama saya. Banyak kita mau menegur orang itu takut karena itu. Wah, nanti dia marah sama saya. Nanti nggak mau menyapa saya. Bapak Ibu sedang kompromi dengan dosa Bapak Ibu ya. Kita harus berani berdiri di atas kebenaran meskipun kita harus menerima resiko yang berat. Contohnya siapa? Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis itu berani menegur Raja Herodes karena mengambil siapa? Istrinya Herodias. Istrinya saudaranya diembat sama Herodes Bapak Ibu. Ditegur sama Yohanes. Resikonya apa? Dipenggal kepalanya Yohanes. Bapak Ibu nggak berani menegur dosa. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara menegurnya Bapak Ibu. Bukan serta-merta ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak benar dalam hidup teman kita, saudara kita, suami kita. Kalau Bapak Ibu lihat suami Anda tidak hidup dalam kebenaran dan kita diam saja. Halo. Suami Bapak Ibu ngerokok kebal-kebul dan kita diam saja. Halo. Kita harus berani berdiri di atas kebenaran Bapak Ibu. Kita harus berani menelanjangi dosa. Coba Efesus 5 ayat 11. Bisa minta tolong dibacakan. Efesus 5 ayat 11. Janganlah takut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dikatakan apa Bapak Ibu? Telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Saya mau berpesan di sini kepada hamba-hamba Tuhan ya. Ada hamba-hamba Tuhan di sini, ada pelayan-pelayan Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihat ada jemaat yang hidup dalam dosa, beranilah untuk menegur Bapak Ibu ya. Tentu menegurnya dengan kasih. Nanti saya akan ajari bagaimana cara menegurnya. Tapi harus ditegur. Kapan lalu saya sempat menegur seseorang karena kedapatan merokok Bapak Ibu. Saya nggak akan sebutkan, tapi merokok Bapak Ibu, dan saya tegur dengan kasih Bapak Ibu ya, dengan cinta ya, supaya tidak tersesat ya. Begitu ya. Jadi kita harus telanjangi Bapak Ibu. Dosa adalah dosa. Hari ini siap-siap Bapak Ibu, kita akan ditelanjangi semua oleh Tuhan ya. Coba koreksi diri kita, apakah masih ada itu hal-hal yang tidak benar dalam hidup kita? Seperti orang Korintus ini ditelanjangi sama Paulus ya. Jadi firman Tuhan ini pedang bermata dua. Saya berbicara begini bukan berarti terus saya mulai nunjuk-nunjuk orang. Halo, siapa ini yang berbuat dosa ini? Mulai tangan saya menunjuk. Enggak Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu sekarang mulai tunjuk-menunjuk. Siapa ya kira-kira yang berbuat dosa ya? Jangan Bapak Ibu. Pertama mari kita tunjuk diri kita sendiri. Ya. Sini. Ya, tunjuk diri kita sendiri. Di Mazmur 32 ayat 5. Coba istri saya baca. Mazmur 32 ayat 5. Yang pertama ditelanjangi adalah diri kita dulu sendiri, Bapak Ibu. Mazmur 32 ayat 5.
Mazmur 32 ayat yang kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Oke, poin yang pertama ini Bapak Ibu, dosa harus ditelanjangi, harus dibongkar. Yang pertama dibongkar adalah diri kita sendiri dulu. Coba kita cek Bapak Ibu, apakah kita masih punya dosa-dosa di lembah yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Jangan-jangan diam-diam kita ini masih suka nonton film porno. Jangan-jangan kita ini masih suka lirik-lirik istri orang. Jangan-jangan kita ini masih suka lihat-lihat suami orang. Jangan-jangan kita ini masih suka melakukan hal-hal yang nggak benar. Sikat sana, sikat sini. Melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bongkar hidup kita. Tuhan, dosaku kuberitahu kepadamu. Ampuni aku Tuhan. Mari kita lihat diri kita sendiri. Bapak Ibu pengen mengalami pemulihan dalam hidup Bapak Ibu? Pengen mengalami kebangunan rohani? Pengen rohmu mengalami kebangkitan daripada Tuhan? Pengen Bapak Ibu intim dengan Tuhan, berjalan dalam roh dan kuasa Tuhan? Pertobatan dimulai dari diri sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah mulai bertobat, lihatlah. Kuasa Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dengan dahsyat. Bapak Ibu tidak akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Yang kedua, setelah kita ini bertobat terhadap diri kita sendiri, kita juga perlu menolong teman-teman kita yang masih hidup dalam dosa. Makanya ada firman Tuhan berkata, cungkilah balok di mata kepalamu, baru engkau bisa mengeluarkan selumbar di mata saudaramu. Jadi terlebih dahulu kita dulu bertobat, minta ampun, dipulihkan. Setelah kita mengalami pertobatan, baru kita mempertobatkan orang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa mempertobatkan anak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak bertobat. Percayalah. Suami-suami tidak akan bisa mempertobatkan istrinya kalau suami itu tidak bertobat. Bapak Ibu baru bisa mengeluarkan selumbar di mata orang lain kalau kita sudah mengeluarkan balok di mata kita. Artinya pertobatan dimulai dari diri sendiri dulu. Bapak Ibu bertobat, percayalah, istri Bapak Ibu bertobat. Anak Bapak Ibu bertobat. Suami Bapak Ibu bertobat dalam nama Yesus. Dimulai dari diri sendiri. Mari malam hari ini Bapak Ibu lihat diri kita. Apakah masih ada hal yang nggak benar dalam hidup kita? Mari kita bertobat ya. Terus bagaimana cara kita menegur Bapak Ibu itu ada di Matius 18. Saya tidak akan buka ya Bapak Ibu ya. Saya tidak akan buka karena nanti terlalu banyak yang dibuka ya. Cara kita menegur orang yang berbuat dosa Bapak Ibu di Matius 18 ayat 15 ayat 17. Yang pertama adalah tegur empat mata. Kalau Bapak Ibu jelas-jelas melihat ada anak-anak Tuhan yang hidup mungkin pacaran dengan orang tidak seiman, ya toh. Jangan diem aja Bapak Ibu. Anak Tuhan pacaran dengan orang tidak seiman, diem aja. Nggak boleh, kita harus ngomong empat mata. Noni, kok kamu pacaran sih sama orang tidak seiman? Jangan dong. Harusnya kita pacaran dengan sesama anak Tuhan. Kita ngomong dengan kasih Bapak Ibu. Ya, tegur empat mata dengan cinta, dengan kasih sesama saudara. Kalau tidak mau bertobat juga, baru bawa 2 sampai 3 orang saksi. Orang yang tahu jelas ya bahwa orang itu memang hidupnya seperti itu, bawa teman 2-3 saksi. Perkara 2-3 orang perkara menjadi sah ya. Bawa teman Bapak Ibu, kasih tahu lagi. Tidak mau bertobat juga, kasih tahu jemaat. Ya, kalau di sini mungkin 1 CG dikasih tahu kalau orang itu nggak bertobat. 1 CG dikasih tahu, wow orang ini begini. Nggak mau bertobat juga. Apa yang dilakukan? Pandang sebagai pemungut cukai atau orang berdosa. Kalau Paulus bilang jangan bergaul dengan orang yang seperti itu. Ditegur sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa. Paulus bilang jangan bergaul dengan orang seperti itu. Tujuannya bukan untuk memojokkan, memalukan, bukan. Supaya dia ini bertobat Bapak Ibu. Itu salah satu disiplin. Bentuk disiplin ya.
Kalau anak kita misalnya disuruh ini nggak mau, kan kita disiplin, betul nggak? Disiplin supaya anaknya bertobat. Itu disiplin rohani. Sama. Kadang-kadang perlu disiplin rohani. Akhirnya apa? Nggak usah bergaul sama orang-orang kayak gitu. Nanti dia kan nggak enak sendirinya bertobat. Itu caranya Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu. Tadi di sana dikatakan bahwa di orang Korintus ada dosa percabulan. Yang kedua, di situ dikatakan sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu. Dosa, kita tidak boleh membiarkan dosa. Yang pertama. Kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Yang kedua. Yang ketiga, kita tidak boleh sepakat berbuat dosa. Oke ya, kita bahas yang pertama, kita tidak boleh berdiam diri kalau ada teman kita yang berdosa. Ya, contohnya siapa? Imam Eli. Bapak Ibu tahu Imam Eli ya? Imam Eli ini seorang pemimpin rohani. Kalau sekarang itu pendeta, Bapak Ibu, hamba Tuhan. Tetapi anak-anaknya itu hidupnya kayak penjahat, Bapak Ibu. Tidur dengan perempuan, tidur bersinah sana sini. Tapi apa yang dilakukan Imam Eli? Diam aja Bapak Ibu. Tuhan marah sekali sama Imam Eli. Kamu Imam Eli, ada nabi Tuhan diutus sama Tuhan bernubuat kepada Imam Eli. Kamu Imam Eli, kamu lebih menghormati anak-anakmu dibanding menghormati aku. Akhirnya Imam Eli matinya mengenaskan Bapak Ibu. Kita tidak boleh mendiamkan. Misalnya anak-anak kita hidup dalam dosa. Tidak boleh kita diamkan. Anak-anak kita tidak mau ibadah misalnya. Tidak boleh kita diamkan. Anak-anak kita tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah saat teduh. Kita harus tegur Bapak Ibu. Kalau orang-orang Pentakosta lama itu lebih sadis ya Bapak Ibu ya. Dipaksa anak-anaknya. Saya dengar banyak kesaksian. Wah, waktunya doa ya doa. Kalau nggak doa kamu ada yang dipukul, ada yang dicambuk. Lah itu over, itu nggak boleh Bapak Ibu ya. Harus dengan kasih. Tapi ada bagusnya juga. Jadi mereka disiplin Bapak Ibu. Kalau kamu nggak doa, ada yang dicambuk, ada yang di ini. Maksudnya untuk disiplin. Tapi kita nggak bolehlah sampai seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kita nggak boleh mendiamkan hal seperti itu. Di Yeskiel dikatakan, Yeskiel 3:18 nggak bisa dibaca Bapak Ibu. Kalau kamu melihat orang berbuat dosa dan kamu tidak memperingatkan orang itu akan dosanya, sehingga orang itu mati di dalam dosanya, kamu akan menanggung akibat daripada orang tersebut. Oh berat. Karena kita ini dipanggil Tuhan menjadi penjaga satu dengan yang lain. Yeskiel dipanggil menjadi penjaga. Kita pun adalah penjaga istrimu, penjaga suamimu, penjaga anakmu, penjaga saudara-saudaramu. Jangan biarkan istrimu masuk di dalam neraka, istilahnya kayak gitu. Jangan biarkan suamimu masuk dalam neraka. Jangan biarkan anakmu masuk di dalam kuasa gelap. Kitalah penjaga-penjaga mereka. Apa Bapak Ibu rela melihat suami Bapak Ibu nanti misalnya hidup di neraka? Berarti kita ini tidak mengasihi suami kita dong. Kalau kita mengasihi suami kita, pasti kita akan doakan. Pasti kita akan tegur kalau dia berbuat. Karena kita penjaga. Jangan seperti Kain. Kain berkata apa? Am I my brother keeper? Memangnya aku ini penjaga adikmu? Nah, itu kesalahan Kain Bapak Ibu. Kita ini cuek. Kamu ya kamu, aku ya aku. Emangnya gue pikirin kamu mau jungkir balik, mau berbuat dosa apapun. Emangnya gue pikirin. Itu roh Kain Bapak Ibu. Tapi kita adalah penjaga satu dengan yang lainnya. Ya. Terus jangan kita kompromi dengan dosa. Kompromi dengan dosa itu contohnya Adam sama Hawa Bapak Ibu. Sudah tahu istrinya makan buah terlarang. Adam bukannya melarang ya. Nggak ada kata-kata Adam melarang ya. Malah ikut makan. Wah, kacau Adam ini. Kan sudah dikasih tahu Tuhan, 2 pohon ini tidak boleh kamu makan. Si Hawa metik dimakan, dikasihkan suaminya. Suaminya bukannya melarang, malah ikut ngemplok. Ya, ikut makan Bapak Ibu. Ini namanya kompromi dengan dosa. Jangan kompromi.
dua-duanya salah di hadapan Tuhan. Misalnya suami, wes aku gak gelem nang gereja-gerejaan, aku lagi males nang gereja misalnya. Istrinya bilang gini, wah aku juga males wes, gak usah nang gereja-gerejaan, gak usah tuan-tuanan, gak usah cegi-cegian, gak usah baca-baca Alkitaban. Itu namanya kompromi dengan dosa, Bapak Ibu. Bapak Ibu melihat bapaknya ngerokok, ya. Wah anaknya juga ikut ngerokok, ya. Bapakku ngerokok kok, aku yang ngerokok. Kompromi dengan dosa. Yang ketiga adalah sepakat berbuat dosa. Nah ini hati-hati Bapak Ibu. Banyak anak-anak Tuhan itu yang sudah tahu dosa, tapi bukannya melakukan sendirian, ngajak temen nih Bapak Ibu. Ya, seperti ada di Alkitab. Babi masuk ke kubangan, dia ngajak orang lain masuk ke kubangan itu juga. Contohnya Ananias dan Safira. Ya, sepakat di dalam kejahatan. Anak-anak Tuhan tidak boleh sepakat dalam kejahatan. Misalnya ngerasani orang, ya. Ini penyakitnya cewek terutama ya. Ngerasani orang, ngerasani hamba Tuhan, ngerasani teman CG yang lain, ngerasani. Jangan kita ikut-ikutan, itu sepakat berbuat dosa. Seperti Ananias dan Safira, akibatnya apa? Dua-duanya mati loh. Kalau mereka sepakat berbuat dosa. Suami istri jangan sampai sepakat berbuat hal yang jahat. Kalau suami salah, istri yang wajib menegur. Kalau istri salah, suami wajib menegur. Tapi Ananias dan Safira sepakat, sama-sama sepakat dalam kejahatan. Contohnya Menara Babel. Mereka sepakat berbuat dosa. Akhirnya dikacaukan sama Tuhan. Jangan sepakat dalam kejahatan. Ada suami istri yang sepakat apa dulu itu? Menipu, jualan narkoba, itu sepasang-sepasang loh. Ada yang kayak gitu, waduh. Ya. Jangan sampai kita sepakat akan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, ya. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, poin yang ketiga adalah di ayat yang ke-8, ya. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Yang ketiga, mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, tetapi berpesta dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kalau Bapak Ibu pelajari, kalau di dalam Alkitab itu ada berbagai macam ragi, Bapak Ibu ya. Ragi itu tahu ya Bapak Ibu ya, untuk mengkamirkan roti itu ya. Di situ dikatakan ragi keburukan dan kejahatan itu adalah dosa, Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini berpesta di dalam dosa. Tahu artinya berpesta? Berpesta itu apa? Bersenang-senang ya, menikmati, enjoy, hura-hura, tinggal di dalam dosa. Jangan sampai kita berpesta di dalam dosa, Bapak Ibu. Itu mengerikan sekali ya. Karena apa yang kita lakukan itu akan berdampak buat kehidupan kita. Percayalah, dosa itu nikmatnya sesaat, sakitnya selamanya. Seperti ada pepatah mengatakan berzina itu nikmatnya cuma berapa menit, iya toh? Menyesalnya seumur hidup. Ya, betul ya? Apalagi orang yang belum menikah, ya. Karena sudah pengen, ya istilahnya. Nikmatnya cuma paling 5 menit. Setelah itu menyesal selama-lamanya. Dosa itu seperti itu, Bapak Ibu. Nikmatnya sementara. Tetapi setelah itu kita akan mengalami tidak ada damai sejahtera dalam hati kita. Dosa itu seperti itu. Yang kedua itu kalau kita pelajari ada ragi Farisi namanya. Kalau Bapak Ibu pelajari Alkitab, ragi lama, ragi Farisi. Orang Farisi ini terkenal dengan apa? Kepura-puraan, kemunafikan. Orang Farisi itu sebenarnya nggak percaya firman, nggak percaya Alkitab. Mereka cuma pura-pura percaya. Mulutnya memuji Tuhan, badannya ke gereja, matanya sedang melihat Zoom saat ini, bahkan matanya membaca Alkitab, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itulah ragi orang Farisi. Inilah yang disebut dengan Kristen-Kristenan atau Kristen KTP, Bapak Ibu. Kristen KTP saya mau pastikan
tidak masuk kerajaan surga. Karena dia belum lahir baru, Bapak Ibu. Hati-hati kalau kita ini jangan-jangan masih ada yang Kristen KTP. Ibadah, ke gereja, komsel, tapi hatinya masih suka berbuat dosa. Hatinya jauh dari Tuhan. Itu Kristenan atau Kristen KTP atau kemunafikan atau berpura-pura atau apa? Bermuka dua, Bapak Ibu. Di gereja malaikat, di luar penjahat. Ini orang bermuka dua. Di gereja pendeta, di luar preman. Hari Minggu, haleluya. Hari Senin, halelupa. Ada loh orang Kristen seperti ini, Bapak Ibu, jangan salah. Kalau ke gereja ibadah, luar biasa. Begitu selesai ibadah, premannya muncul, Bapak Ibu. Misuh sana, misuh sini, zina sana, zina sini. Jangan-jangan kita ini masih seperti orang Farisi. Munafik, hati dan mulut tidak sama. Orang Kristen sejati, Bapak Ibu, tidak akan pernah menikmati dosa. Kalau dia jatuh dalam dosa, dia akan menyesal, dia akan berbalik kepada Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang masih menikmati dosa, jangan-jangan Kristenan. Ya. Yang kedua adalah ragi saduki, Bapak Ibu. Ragi saduki ini kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang saduki ini tidak percaya akan hal-hal yang kayak roh, kebangkitan, atau malaikat. Orang saduki nggak percaya hal itu. Kalau di masa modern ini, ragi saduki itu adalah orang Kristen yang lebih mengandalkan logika daripada Tuhan. Ya. Jadi orang Kristen yang tidak percaya akan hal-hal yang tidak dapat diterangkan oleh pengetahuan manusia. Ada orang-orang Kristen yang sangat logika, Bapak Ibu. Main logika. Muksisat. Nggak ada itu muksisat. Apa itu? Nggak masuk logika. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen logika, semua Alkitab nanti disobek, Bapak Ibu. Karena Alkitab itu penuh dengan muksisat yang tidak masuk logika. Bahkan Allah Tritunggal itu tidak masuk logika. Orang-orang Kristen mungkin dia bisa nggak percaya akan hal seperti ini. Di masa modern ini makanya muncul orang Kristen di luar negeri sana ya. Banyak orang-orang Kristen, KTP-nya Kristen tapi sebenarnya mereka orang ateis. Mana ada kayak gitu itu. Malaikat itu nggak ada. Hidup itu ya setelah mati ya sudah mati. Tidak percaya mukjizat Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan, pakai logikanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ini orang Kristen saduki, Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu, kita berjalan bersama Tuhan yang luar biasa, yang ajaib. Kalau kita memakai kekuatan kita sendiri, Alkitab berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Bersama Tuhan percayalah mukjizat itu setiap hari akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Mana surgawi itu akan turun setiap hari. Mana surgawi itu logika apa enggak? Bukan. Itu di luar logika. Mana ada embun mengeluarkan roti? Nggak ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu hidup sungguh-sungguh Pak, Bapak Ibu akan hidup di luar logika manusia. Mukjizat akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu setiap hari. Mana surgawi akan Tuhan kirim setiap hari. Ini yang saya alami Bapak Ibu. Mukjizat demi mukjizat. Saya cerita sama Bu Dewulan kemarin. Perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Kalau kita nggak pernah ngalami mukjizat, jangan-jangan kita ini orang Kristen logika. Ya, jangan sampai kita terkam ini dengan ragi saduki. Yang ketiga adalah ragi Herodes. Herodes ini kalau kita lihat, itu dia melakukan segala macam cara untuk kepentingannya sendiri. Bahkan dia bisa membunuh Yesus, ya toh? Membunuh Yohanes. Demi apa? Kepentingannya sendiri. Banyak anak-anak Tuhan itu memperalat Tuhan loh. Hati-hati ragi Herodes ini. Ternyata semua yang dilakukan ujung-ujungnya untuk diri sendiri. Ragi Herodes. Bukannya Christ center tapi self center. Kenapa aku melayani? Supaya aku dihormati dong. Supaya aku disanjung dong.
Kenapa kamu ke gereja? Supaya kamu diberkati, supaya aku sembuh, supaya aku kaya. Aku, mi, dan mi. Ada orang Kristen yang seperti itu. Kenapa kamu pelayanan? Ya, supaya aku dihormati. Kenapa kamu pelayanan? Supaya aku dapat uang. Itu sama kayak setan, Bapak Ibu. Setan itu kan selalu gitu, ingin disanjung, mi. Itu sama saja kalau kita ke Gunung Kawi. Kenapa ke Gunung Kawi? Pengen dapat jodoh. Ke gereja juga sama, pengen dapat jodoh. Kenapa ke Gunung Kawi? Pengen kaya. Ke gereja juga sama, pengen kaya. Ini orang Kristen Herodes. Semua dilakukan hanya untuk dirinya sendiri. Stop saat ini Bapak Ibu kalau kita hidup self-center. Hati-hati. Makanya Alkitab ditulis, di mana ada kepentingan diri sendiri, di situ terjadi kekacauan. Di mana ada iri hati dan kepentingan diri sendiri, di situ akan terjadi kekacauan, keruwetan. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita mementingkan diri sendiri. Bahkan Tuhan mengajarkan kita mementingkan orang lain lebih daripada diri kita. Mementingkan suami lebih dari dirimu. Mementingkan istri lebih dari dirimu. Amin. Ini ragi Herodes. Dan mari kita pesta dengan roti yang tidak beragi. Saya mau ajak Bapak Ibu mengalami yang namanya pesta rohani. Ya. Selama ini yang kita tahu tentang pesta itu apa? Pesta duniawi ya, makan-makan ya. Tahun baru melekan ya, tahu makan-makan, seneng-seneng. Atau acara pernikahan kita pesta, makan-makan, kumpul-kumpul, seneng-seneng. Itu pesta duniawi. Saya mau ngajarkan malam hari ini tentang pesta rohani. Pesta rohani itu apa? Pesta rohani itu Bapak Ibu mengalami kelimpahan di dalam hal-hal rohani. Contohnya apa? Aku sehari doanya biasanya 3 jam. Saya mau pesta malam hari ini sama Tuhan. Saya tidak tidur. Saya mau doa semalaman dengan Tuhan. Itu pesta rohani Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu mungkin baca Alkitab cuma 1 pasal. Aku mau pesta makan rohani lebih kenyang, lebih banyak. Bapak Ibu baca 10 pasal. Kalau Bapak Ibu mungkin seminggu puasa sekali. Aku mau mengalami kelimpahan. Aku mengalami overflow dari Tuhan. Aku mau pesta rohani. Aku mau setiap hari puasa Tuhan. Bapak Ibu kalau berpesta rohani, Bapak Ibu akan mengalami kelimpahan roh. Kelimpahan urapan. Kelimpahan api Roh Kudus di dalam diri Bapak Ibu. Kita tidak bisa membagikan sesuatu yang kita tidak punya. Orang kita miskin rohani, doa aja tidak pernah, baca firman aja tidak pernah, mau membagikan firman. Apa yang mau dibagi Bapak Ibu? Tidak ada. Coba Yesus itu hampir tiap hari pesta rohani loh. Jam 3 pagi dia doa. Pagi-pagi buta, dia berdoa. Dia berdoa saya percaya bukan 1 jam, 2 jam. Bahkan di Alkitab itu Yesus sering doa semalaman loh. Semalam-malaman dia berada di Bukit Getsemani. Siang hari dia mengasingkan diri dengan Bapa. Yesus selalu berpesta rohani. Makanya dia itu mengalami kelimpahan roh. Dari dalam hatinya mengalir sumber aliran-aliran kehidupan. Urapan itu sangat deras Bapak Ibu. Kalau kita nggak pesta rohani, ya urapannya kecil. Airnya mengalir trit, tes. Nggak ada yang bisa dibagikan. Saya tantang Bapak Ibu malam hari ini pesta rohani. Bapak Ibu yang tidak pernah doa semalaman, coba lakukan. Seminggu sekali saya mau doa semalaman. Ayo siapa yang berani? Kalau saya tiap Sabtu sering saya doa semalaman. Berdua-duaan sama Tuhan. Ya. Meluangkan waktu lebih banyak dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Bapak Ibu akan mengalami kelimpahan roh. Bapak Ibu tidak akan pernah mengalami air kering. Kenapa banyak anak Tuhan rohaninya sering kering? Ya karena itu. Kurang makan. Makanan rohani. Ya. Mari kita berpesta secara rohani. Yang keempat, yang terakhir. Di situ dikatakan Paulus di ayat 5 tadi, jangan bergaul ya. Jangan bergaul
kepada orang yang menyebut dirinya saudara tetapi hidup di dalam dosa. Saya mau bilang begini Bapak Ibu. Kita tidak boleh bergaul dengan semua orang. Ya. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 33. Istri saya bisa bacakan. 1 Korintus 15 ayat 33. Satu Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Sorry Bapak Ibu ya. Jangan bergaul dengan sembarangan orang Bapak Ibu ya. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sebentar ya Bapak. Ya. Jadi dengan siapa kita bergaul, kita akan mirip dengan orang tersebut, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan, tiap hari bergaul dengan Tuhan, Bapak Ibu itu akan mirip Tuhan. Karakter Bapak Ibu akan mirip, karena orang bergaul itu saling mempengaruhi. Benar enggak? Saling mempengaruhi. Bapak Ibu bergaul sama Tuhan, dekat sama Tuhan, karakter Tuhan tertransfer dalam diri Bapak Ibu, kuasa Tuhan tertransfer dalam diri Bapak Ibu, akhirnya Bapak Ibu itu mirip seperti Tuhan. Ya. Karena orang bergaul itu saling mempengaruhi, ya. Terus kalau kita bergaul dengan setan, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu akan mirip seperti setan, ya. Bergaulnya apa? Kedukun. Oh, apa? Ya akhirnya tingkah lakunya dan segala macamnya ya mirip dengan setan. Bergaul dengan dunia, Bapak Ibu akan mirip dengan dunia. Jadi hati-hati dengan siapa kita bergaul, ya. Bergaul itu contohnya seperti ini. Yesus itu bergaul dengan murid-muridnya. Yesus itu bergaul dengan 12 muridnya, ya. Mereka makan bersama, tidur bersama, melayani bersama. Saya dulu di Salatiga, saya ngalami ini Bapak Ibu. Kak Pram itu tahu. Waktu saya pelayanan di Salatiga, saya tidur bersama, makan bersama, melayani sama-sama. Sama anak-anak di Salatiga. Waktu itu anak-anak kecil, kita tidur barengan gitu ya. Bangun pagi, kita nyembah bagi firman. Kerja sama-sama. Kadang kita berangkat ke ladang sama-sama. Semua dilakukan sama-sama. Pemuritan terjadi seperti itu. Ya. Bergaul, meluangkan banyak waktu bersama-sama, ya. Contohnya juga pergaulan itu seperti suami istri. Suami istri itu bergaul tiap hari, ketemu tiap hari, Bapak Ibu. Makanya suami istri itu kadang mirip ya. Mukanya itu tiba-tiba kadang mirip, karakternya itu mirip, suaranya itu mirip, Bapak Ibu. Bapak Ibu lucu kalau orang nelpon saya itu, loh ini Pak Elia atau Bu Elia? Loh sama suaranya. Banyak orang itu kecelik Bapak Ibu. Karena apa? Suaranya mirip. Saya sama istri saya itu suaranya mirip. Karena apa? Kita bergaul tiap hari. Bahkan mukanya itu dilihat loh kok mirip. Iya ya mirip ya suami istri itu. Karena bergaul tiap hari Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu kalau kita cari pasangan, harus cari pasangan yang takut Tuhan sungguh-sungguh. Karena kita akan bergaul setiap hari dengan pasangan kita tersebut. Kalau enggak nanti kita menyesal. Kalau kita salah pilih pasangan seperti Salomo. Bergaul dengan perempuan-perempuan itu berapa itu? 1000 istrinya. Salomo murtad Bapak Ibu. Padahal Salomo ini hamba Tuhan loh. Luar biasa. Tidak ada orang berhikmat seperti Salomo. Bisa murtad Tuhan. Karena apa? Disesatkan oleh istri-istrinya.
Ahab juga demikian, disesatkan oleh Isabel istrinya. Cari pasangan Bapak Ibu. Kalau di sini ada yang belum punya pasangan ya. Oh sudah semua. Cari pasangan itu yang takut Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, karena kita akan bergaul setiap hari dengan pasangan kita. Ya. Bergaul dengan sahabat juga gitu Bapak Ibu. Harus cari sahabat yang baik, pemimpin yang baik. Karena itu akan mempengaruhi hidup kita. Kalau sahabat-sahabat kita ini orang-orang yang suka ngomong jorok, yang tidak benar kerohaniannya, kita akan terpengaruh. Ya, kita akan belajar sekarang bagaimana hidup Yesus. Ya, Yesus itu punya lingkaran, ring saya mau bilang. Ring pertama Yesus itu siapa? 3 murid Yesus ya. Ring kedua adalah 12 murid Yesus. Ring keempat adalah 70 murid, 120 murid, akhirnya semua orang. Saya mau bilang Bapak Ibu, ring pertama dalam hidup kita ya, hidup kita ini kita dan keluarga ya. Ring pertama dalam hidup kita haruslah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang dekat sama Tuhan, yang bisa membimbing kita, bisa menolong kita. Jangan jadikan orang ring kelima masuk ke ring pertama Bapak Ibu. Orang tidak kenal Tuhan dimintain nasihat. Aku ini suamiku kok begini ya. Piye ya? Bilang sama orang yang tidak kenal Tuhan. Wes kamu pergi ke dukun ae. Nasihatnya seperti itu pasti Bapak Ibu. Tapi kalau kita punya ring pertama kita orang-orang yang takut akan Tuhan Bapak Ibu. Hidup kita akan terpengaruh. Kita akan kecipratan istilahnya. Kalau kita bergaul dengan orang yang kudus, orang yang takut Tuhan, kita akan kecipratan kudus. Dalam tanda kutip ya. Kecipratan. Seperti itu Bapak Ibu. Mari kita jaga pergaulan kita. Kita bergaul dengan orang-orang yang sungguh-sungguh takut Tuhan Bapak Ibu. Jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang nggak benar hidupnya. Seperti saya bilang, berteman kita boleh sama semua orang. Bertemanlah dengan sebanyak mungkin orang untuk memenangkan mereka. Tetapi dalam bergaul, orang-orang yang masuk di dalam ring pertama kehidupan kita, carilah orang-orang hamba-hamba Tuhan. Bahkan gereja-gereja yang sungguh-sungguh cinta akan Tuhan. Saya banyak melihat gereja-gereja yang hidupnya gak karu-karuan. Hampir seluruh jemaatnya itu, kalau kita melihat gereja, gereja-gereja tradisional ya, yang di daerah-daerah tertentu, jemaatnya mabuk semua. Pemimpinnya juga ikut mabuk masalahnya. Sebelum khotbah minum tuak dulu. Itu terjadi loh Bapak Ibu. Minum tuak supaya berani, mabuklah dia. Jemaatnya juga ikut mabuk. Saya nggak perlu sebutkan di mana daerahnya, tapi itu terjadi. Carilah orang-orang, kita bergaul dengan orang-orang yang takut Tuhan dan mencintai Tuhan. Ya, ayat yang terakhir buat kita malam hari ini, Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Saya baca ya. Yoel 2 ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dengan mengaduh, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Inti pesan saya malam hari ini Bapak Ibu. Mari kita semua menjelang kedatangan yang kedua kali ini, seperti pesan seorang Yohanes Pembaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bapak Ibu ingin alami breakthrough dalam hidupmu? Pengen? Breakthrough dalam perintikahanmu? Breakthrough dalam rohanimu? Bapak Ibu ingin tidak mengalami kedekatan sama Tuhan? Mendengar suara Tuhan? Bergaul intim dengan Tuhan? Indah Bapak Ibu. Mendengar suara Tuhan audible. Berjalan dalam kuasa Tuhan.
Waktu Bapak Ibu tumpangkan atas orang sakit, orang sembuh. Alkitab berkata tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan membangkitkan orang mati. Menumpangkan tangannya orang sembuh. Mengusir setan-setan demi namaku. Itu akan menjadi bagian Bapak Ibu. Waktu kita hidup di dalam pertobatan. Bapak Ibu akan mengalami breakthrough dalam rohani Bapak Ibu. Kebangunan rohani terjadi di dalam rohani Bapak Ibu. Bapak Ibu waktu pagi-pagi berdoa, Bapak Ibu sudah mengalami Taman Eden. Lawatan Tuhan luar biasa. Bapak Ibu tidak akan kosong waktu berdoa. Bapak Ibu akan mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Dimulai dengan hati yang bertobat. Waktu Bapak Ibu bertobat malam hari ini, percayalah, pemulihan demi pemulihan akan terjadi. Pemulihan rohanimu, pemulihan ekonomimu, pemulihan kesehatanmu, pemulihan dalam segala sesuatu. Banyak sakit penyakit Bapak Ibu. Banyak kejadian ekonomi yang gak beres-beres. Karena kita hidup di dalam dosa. Firman Tuhan berkata, meskipun kamu berdoa, kamu berseru-seru kepadaku. Dikatakan di Yesaya Bapak Ibu. Saya bacakan ya, ini ngeri sekali ya. Saya bacakan, saya teringat satu ayat lagi. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Ya, artinya apa? Tuhan tidak mau. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya. Sebab tanganmu penuh dengan darah. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau doa kita selama ini kok tidak ada kuasanya, jangan-jangan kita masih hidup di dalam dosa, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berhidup di dalam kebenaran, Bapak Ibu akan melakukan perkara-perkara luar biasa dengan Tuhan. Ini message yang saya mau bagikan buat kita semua. Di akhir zaman ini, Bapak Ibu, akan terjadi kebangunan rohani. Dan itu akan dimulai pada waktu Bapak Ibu bertobat sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan Yuel tadi. Koyakkan hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, gerejanya ingin breakthrough. Dimulai dari hamba Tuhannya yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu akan melihat gereja Bapak Ibu akan penuh dengan jiwa-jiwa. Pertobatan awal kebangunan rohani, pertobatan awal pemulihan buat Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu di sini semua ingin mengalami pemulihan dari Tuhan, ya. Ekonomi, pernikahan, hubungan, sembuh dari sakit, itu dimulai dari hati yang bertobat. Mari kita berdoa Bapak.